Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investigafone guys. Yang mana kali ini kita akan menginvestigasi sebuah handphone yang dulu nih mantan handphone flagship yang GG parah bro. Keren banget layarnya, keren banget kameranya. Dan ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus. Yang mana pada saat rilis di tahun 2018 ini untuk varian yang 64GB dibanderol dengan harga 11 jutaan. Nah, untuk varian yang lebih tinggi, 256GB itu dibanderol dengan harga 14 jutaan, guys. Sungguh teramat harga yang mencengangkan. Kalau kita compare di harga Tokopedia sekarang, guys. Karena kalau misalnya lu buka nih, di beberapa seller ya, yang dijual di toko ijo, ini harganya sekitar 2 jutaan, bro. Beda kondisi, beda harga gitu, kalau misalnya second. Ada yang 2199, ada yang 2550 gitu ya guys. Dan lo harus hati-hati kalau ngebeli mantan handphone flagship terutama Samsung. Karena lo harus cek garansinya dulu. Apakah X garansi Sein atau kebanyakan kita sekarang tuh mulai banyak dapat limbahan dari garansi Singapura. Gitu guys. Nah nggak usah lama-lama, langsung aja guys. Kita hands on dulu, abis itu nanti bakal kita coba compare dengan beberapa handphone lain di range harga yang sama. Apakah masih worth it atau tidak di tahun 2023. Gitu guys. Oke. Pertama-tama nih kita awalin dulu ya, kita hands on dulu di bagian bawah, kanan, kiri, atas gitu ya brother. Yang mana di bagian bawah nih ya, ini ada antena seperti biasa brother, 2 biji antenanya. Kemudian ada port untuk jack audio 3,5 mili. Di bawahnya adalah USB Type-C ya guys. Nah ini Type-C-nya itu dia punya kepala charger yang fast charging 15 watt. Kalau kita compare sama handphone 2 jutaan lain, justru malah ini bukan sesuatu hal yang masih worth it menurut gua. Karena dengan harga 2 juta, banyak banget brand-brand lain yang sudah bisa ngasih kepala charger yang lumayan fast chargingnya. Contoh 33 watt, 30 watt gitu ya, 25 gitu. Nah terus di bagian sampingnya lagi ada speaker. Ini ada speaker bro, yang mana Doski ini audionya tuh udah pakai Dolby Atmos. Nah ini kalau kita lihat dengan harga 2 jutaan memang sesuatu hal yang masih worth it gitu ya, kalau dari kualitas audionya. Next, ke bagian samping guys. Ini ada apa dia port bukan port, apa namanya ini tombol volume up and down ya. Terus kemudian ada tombol power yang udah blesep guys. Ada di bagian atasnya ini ada SIM tray ya. Nah, ini SIM tray. Di sebelah sini ada antena juga 2 biji. Di bagian sampingnya lagi ini ada tombol Bixby. Kalau nggak salah tuh handphone kayak S9, S10 gitu ya. Dia tuh masih punya tombol Bixby yang memisah dengan tombol power gitu guys. Kurang lebih seperti itu di bagian sisi-sisinya. Kalau kita lihat dari bagian belakang, ini merupakan sesuatu hal yang cukup masih worth it karena di bagian depan dan juga belakang ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya? Betul ya Gorilla Glass 5 ya? Dan kalau kita compare juga dengan handphone lain di range harga 2 jutaan, ini juga masih worth it secara durability gitu ya bro. Dan ini sudah tersertifikasi IP68 ya, dust and waterproof gitu. Jadi tahan air sama tahan percikan-percikan debu gitu bro. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit masalah kameranya yang menurut gue ini masih cukup oke banget karena ini adalah punya salah satu anak kantornya Pricebook dan dia tuh kalau misalkan foto-foto di IG sedikit pakai sentuhan Adobe Lightroom ya. Terus diambil pakai kamera ini masih daebak bro hasilnya. Kita akan bahas sedikit masalah kameranya ya. Boleh mendekat sedikit brother. Yang mana Doski ini punya dual kamera ya brother. Main kameranya punya resolusi 12 megapiksel. Ada wide-nya juga. Bukan diafragmanya f1.5 sampai 2.4. Kemudian ada kamera kedua. Ini telefoto ya guys. 12 megapiksel juga dengan bukan diafragma f2.4. Kemudian ada optical zoom-nya juga. Dan menariknya ya bro, kalau kita lihat dari kemampuan perekaman videonya, Doski ini udah ada OIS-nya gitu, jadi lebih stabil untuk perekaman video. Nanti gue bakal kasih lihat kalau deh hasil foto kamera belakang sama kamera depannya gitu guys. Terus di bagian sampingnya ini ada beberapa sensor ya, sama ada LED bro. Terus di bawahnya ini ada fingerprint. Nah kalau kita lihat ya, dari sisi bagian depan, terutama di bagian layar, ini memang merupakan sebuah ciri khas dari handphone flagship-flagshipnya Samsung. Doski ini sudah pakai layar yang berbentuk curve, H, panelnya sudah pakai Super AMOLED guys. Kalau lu lihat nih bentang layarnya juga cukup luas ya. Ini adalah 6,2 inci. Kemudian rasionya 1440 banding 2960 pixel guys, dengan rasionya 18,5 banding 9. PPI density-nya juga lumayan, 529. Jadi ini kalau misalkan lu ngelihat di bawah terik matahari juga masih oke gitu bro. Kemudian sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 juga nih di bagian layarnya. Nah karena sudah pakai panel Super AMOLED, jadi Doski ini support yang namanya Always On Display gitu guys. Nah kalau misalnya kita compare to others sama handphone zaman sekarang yang range harga 2 jutaan,
tentu dengan panel Super AMOLED ini masih worth it gitu bro. Cuman lo harus hati-hati gitu ya, makanya takutnya riskannya ini sometimes tuh suka ada shadow, dead pixel gitu loh bro. Untuk handphone Samsung terutama yang zaman dulu flagshipnya gitu. Terus kalau kita lihat di bagian atas ya, ini ada kamera selfie. Kamera selfie-nya ini punya resolusi 8 megapiksel ya guys. Sebenarnya kameranya ada dua ya, 8 plus 2 megapiksel. Dan ini untuk perekaman videonya dia bisa 1440 30 fps untuk kamera depannya. Oke, tadi kan gue sempat mention masalah hasil dari kamera ya. Ini memang hasilnya cukup lumayan dan untuk samplingnya gue bakal kasih di scene berikut ini bro. Lanjut lagi nih guys, kita investigasinya dari segi build quality udah, tadi charging udah, kemudian layar udah, sekarang kita bakal masuk ke performa alias jeroannya. Ini gue bakal masuk ke bagian setting ya guys. Nah ini untuk One UI-nya memang sudah jadul sekali ya, dia pakai One UI 2.5 guys. Android versionnya juga dia pakai Android version yang 10 ya. Dan ini gue rasa mentok deh, dia nggak akan dapat updatean lagi deh, setahu gue. Dari chipsetnya, sebenarnya chipset itu punya dua varian. Yang mana untuk garansi Sane, dia tuh makanya Exynos yang pasti. Kemudian untuk yang di luar negeri, ada yang pakai Snapdragon 845. Nah untuk versi chipset Exynosnya, untuk yang ini, dia pakai Exynos 9810 dengan fabrikasinya tuh 10 nanometer. Kalau kita lihat dari segi chipset, ini honestly gue harus bilang bahwa ini adalah chipset jadul. Jadi masalah worth it atau nggak worth it, ini kan setaranya sama Snapdragon 845 ya. Kalau di luar tuh makanya 845 gitu. Kalau dibilang worth it nggak worth it, sebenarnya tergantung preferensi orang. Tapi menurut gue chipsetnya ini sudah terlalu lawas. Terutama fabrikasinya masih gede banget, 10 nanometer. Kalau kita compare sama handphone-handphone zaman sekarang gitu ya, yang pakai MediaTek misalkan dan segala macam, itu memang cukup powerful dengan chipset yang fabrikasinya lebih kecil. Ada yang ngasih 6 nanometer gitu bro. Jadi we'll see, kita lihat apakah dia nanti bisa tetap ngelawan untuk main game atau enggak. Tapi yang jelas adalah 845 ini salah satu chipset yang terkenal panas sebenarnya bro. Gitu kalau misalkan lo main game. Terbukti pada saat gue tadi coba untuk main beberapa game juga agak sedikit hangat. Ntar kita bakal coba in real life-nya gue tunjukin ke lo ya. Oke guys, lanjut lagi nih. Setelah ini kita akan ngomong apa lagi ya, chipset apa segala macam. Oh, kalau skor Antutu benchmarknya, sebenarnya kalau misalkan lo lihat dari beberapa laman website ya, dia tuh bisa menghasilkan skor Antutu di angka 280 ribuan gitu guys. Ini sebuah angka yang sebenarnya mah standar aja ya di handphone 2 jutaan ya. Tapi zaman dulu mah kayaknya tinggi banget gitu bro. Kalau kita compare sama zaman sekarang kan kayak Poco F5 aja kemarin kita bisa dapat angka 1 juta ya ga? Dengan harga 4 jutaan gitu bro, 4999 kalau nggak salah. Oke, jadi memang masalah worth it atau tidak worth it itu tergantung dari preferensi kalian. Yang jelas beberapa part dari handphone ini yang gue bilang tadi masih ada beberapa yang worth it. Salah satunya adalah layar, gitu bersama build quality. Cuman kalau masalah performa ya kita coba sekarang deh, gitu ya. Ini gue bakal coba buka untuk PUBG Mobile guys. Sip, ini udah di lobby guys. Kita akan cek settingannya dulu ya, terutama settingan grafisnya ya. Yang mana ini dia bisa main di Smooth Extreme bro. Ya namanya juga mantan handphone flagship ya. Balance-nya bisa di ultra, HD-nya belum bisa tapi HD-nya tuh belum mau kebuka dia. Jadi mentoknya tuh di balance ultra bro. Cuman lebih enak sih mainnya di smooth extreme ya. Tuh. Lu lihat kan? Layarnya bukan kaleng-kaleng bro, Super AMOLED bro. Cuman emang dagunya tebel aja nih sama jidatnya. Tas, rumah, ya kan? Rumput. Lu lihat tuh, nyang serang. Aman ya? Kagak ada patah ya bro. Ini. Tuh, kena lu. Kan? Biar ibarat kata, gue cuman punya scope beginian, gue bisa nge-kill lu bro. Nah, mati kan? Dar, dengarkanlah. Tuh, 2 rata sama gua. Dan sekarang kita akan coba untuk main game Mobile Legends ya. Kita cobain tipis-tipis aja guys, nggak usah lama-lama guys. Nah ini untuk Mobile Legends sendiri, ini settingan grafisnya sebenarnya bisa mentok di rata kanan semua ya bro. Terus grafisnya bisa di ultra, refresh rate-nya bisa di high. Gitu, ini mentok semua lah pokoknya. Ya ciri khas handphone flagship lah sebenarnya mah. Mati kau. Nggak ada apa-apanya Zax anjir.
gue ledekin. Tadi nih, asal lu tahu nih. Gue harus tahu nih ya, tadi tuh kondisi baterai pada saat kita mulai syuting 50% bro. Nah ini sekarang tinggal 22% aja. Karena baterai ini kapasitasnya kecil banget, cuman 3500 mAh. Kalau kita compare sama handphone yang range harganya mungkin 2 jutaan ya, seperti harga second ini handphone, ini gue rasa nggak worth it ya guys, karena dengan harga 2 jutaan sekarang tuh lo bisa mendapatkan minimal ya 5000 mAh gitu guys. Dan ini seperti yang gue bilang, suhunya anget parah bro. Tuh kalau kita cek suhunya, dia tuh bisa 36 derajat Celciusan bro. Lumayan anget menurut gue di bagian back covernya gitu ya. Kurang lebih seperti itu investigasi kita soal Samsung Galaxy S9 Plus guys. Kalau kita lihat dari segi RAM-nya, sebenarnya ini variannya ada beberapa ya dikeluarkannya. Ada yang 6/64, ada yang 4/64, 6/64, ada juga yang 6128 sama 6256. Cuman varian yang ini adalah variannya yang 4/64 GB gitu guys. Nah, kalau kita lihat dari RAM ini gue rasa dengan harga 2 jutaan, terutama Infinix kayak gitu-gitu udah bisa ngasih RAM yang cukup gede ya. Bisa 8 GB mereka ngasih. Sedangkan ini variannya cuma 4 GB aja. Gitu bro. Nah masalah worth it atau nggak worth it, gue akan serahkan ke kalian karena preferensi orang yang pasti akan berbeda-beda. Dan kalau misalkan menurut kalian ini masih worth it, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misalkan lo masih make nih ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, lu coba bantu teman-teman lo yang mungkin mau beli handphone ini. Gitu guys, tulis aja di kolom komentar. Bewok pamit bro. Assalamualaikum.